اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sahur kekenyangan apa gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu, jamaah Masjid Quba yang diberkahi Allah, mudah-mudahan ibadah yang barusan kita lakukan dicatat sebagai amal pemberat kebaikan kita di hadapan Allah. Amin. Hari ini saya tidak melanjutkan kisahnya Nabi Yusuf, ya, jadi istirahat dulu, mungkin dilanjut Syawal nanti. Tapi akan kami sampaikan satu materi ininya tarik ini nah ya. Tes oke. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan memperbaiki diri, kita memperbaiki diri kita dengan Allah, hablum minallah, dan kita memperbaiki diri kita sesama manusia, hablum minannas. Dan tema kali ini lebih fokus memperbaiki hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Kalau judul milenialnya saya kasih nama Kapal yang Karam Jangan Biarkan Tenggelam. Jadi kalau di YouTube nanti nyarinya gitu ya, Kapal yang Karam Jangan Biarkan Tenggelam. Kaum muslimin rahimakumullah, alam raya ini semuanya memiliki pasangan. Ada siang, ada malam. Ada susah, ada senang. Ada dunia, ada akhirat. Yang tidak memiliki pasangan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu memiliki pasangan. Sandal yang Bapak Ibu pakai ada pasangannya atau tidak? Ada ya. Qadarullah sandalnya hilang, tinggal sebelah. Keluar masjid sampai rumah dipakai sebelah saja atau mending nggak pakai? Mending nggak pakai ya. Kalau dua-duanya ingin jadi laki-laki, rumah tangga juga nggak jalan. Dua-duanya ingin jadi perempuan, juga rumah tangga tidak jalan. Harus saling bekerja sama. Seperti kalau petani menanam benih, minimal dia butuh cangkul dan ada tanah. Kalau tanah lebih keras daripada cangkul, bisa ditembus? Tentu tidak. Saya mau menjahit, minimal saya butuh jarum dan kain. Kalau jarum
lebih lemah daripada kain bisa ditembus? Tidak. Tetapi kuatnya jarum dan lemahnya kain tidak menjadikan derajat kain lebih rendah di sisi Allah. Demikian posisi agama, atau agama memposisikan kedudukan suami dan istri. Nah, kaum muslimin rahimakumullah yang masih muda, sekaligus ini sebagai bekal mengarungi rumah tangga, yang sudah punya kakek, sudah jadi kakek, sudah jadi ayah, insya Allah ini juga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, menarik sekali kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, akan kita temukan pernikahan itu oleh Al-Quran dibahasakan dengan kata mitsaqan ghalidha. Jadi hubungan antara suami istri, perjanjian antara suami istri oleh Al-Quran dikatakan mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Nah, mitsaqan ghalidha oleh para ulama tafsir diartikan perjanjian yang sangat super berat. Jadi mitsaqan ghalidha itu artinya perjanjian yang sangat berat. Karenanya di dalam Al-Quran kata mitsaqan ghalidha hanya ada di 3 tempat. 2 berbicara tentang perjanjian antara Nabi dengan kaumnya, itu ada di surah Al-Ahzab, dan 1 perjanjian antara suami dan istri. Jadi perjanjian antara suami istri ini oleh Al-Quran disejajarkan dengan perjanjian antara Nabi dan kaumnya. Makanya dikatakan mitsaqan ghalidha. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa orang yang menikah oleh Al-Quran disebut sedang melakukan perjanjian yang sangat berat? Kira-kira apa jawabannya? Ya karena tidak mudah dijalani. Benar nggak? Apalagi pengantin baru itu 2 minggu pertama nyaman, selebihnya banyak masalah, ya kan? Jadi kenapa berat? Karena tidak mudah dijalankan. Kenapa tidak mudah dijalankan? Ya karena berat. Oke, banyak faktor hadirin ya. Kenapa Al-Quran mengatakan perjanjian antara suami dan istri ini dengan kata mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat berat? Banyak faktor. Hari ini akan saya sampaikan 3 faktor saja. Mudah-mudahan 3 faktor ini cukup mewakili ya. Yang pertama, kita kalau disuruh baca Quran sehari cuman 2 halaman, 3 halaman mungkin masih bisa. Tapi kalau setiap hari 1 juz sampai 2 juz, sanggup tidak? Sulit, kecuali di bulan Ramadan, ya kan? Nah, kita dituntut menjadi suami yang ideal seumur hidup itu susah. Menjadi istri yang selalu solehah setiap hari tanpa cacat tidak mungkin. Jadi sangat berat. Sholat ada waktunya. Kalau tadi saya perhatikan sholat subuh sekitar 15 sampai 20 menit. Selama 15 menit itu kita dituntut khusyuk, fokus, mendengarkan bacaan imam, tidak boleh banyak gerak, mudah. Umroh itu mulai dari mikot sampai tahallul paling 3 jam selesai.
Selama 3 jam kita dilarang, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh bicara kotor, setelah mikot tidak boleh pakai harum-harum, itu bisa. Tapi menjadi suami istri, dituntut menjadi suami istri yang ideal seumur hidup, sepanjang tahun, sepanjang waktu, sepanjang usia, berat hadirin. Karenanya para ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang durasinya long time, panjang sekali, hanya pernikahan. Maka Bapak Ibu berbahagialah yang sudah menikah, yang belum segera. Kenapa? Karena ibadahnya seumur hidup nilainya. Tidak dibatasi dengan waktu. Nah, umumnya manusia itu susah bertahan dengan durasi yang lama di dalam taat kepada Allah. Ini masalahnya. Manusia susah bertahan dalam durasi yang lama di dalam ketaatan kepada Allah. Tentu kita kalau masuk bulan Ramadan semangat, qiyamul lailnya nggak putus, baca Qur'annya setiap hari 1 juz. Tapi di luar bulan Ramadan tentu grafiknya akan kembali menurun. Nah, pasangan suami istri dituntut menjadi suami yang soleh, istri yang solehah sepanjang waktu, sepanjang usia, berat hadirin. Jadi ini pertama. Jadi kenapa berat? Karena dituntut menjadi pasangan yang ideal seumur hidup, itu tidak mudah. Apalagi para ulama sudah memberikan kaidah kehidupan, kasratul misas tumitul ihsas. Sering dan banyaknya berinteraksi itu dapat membunuh sensitivitas. Jadi kalau sudah sering ketemu, sering berinteraksi, sensitivitasnya pasti akan berkurang. Makanya bapak-bapak pulang dari masjid, saya kira nggak ada kemudian disambut di pintu gerbang. Oh, ayah pulang, Masya Allah. Nyambutnya di depan pintu gerbang, sambil sang ibu mengatakan, aku kangen banget sama bapak, gitu kan. Kayaknya nggak mungkin, kecuali belum bayar kontrakan. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa oleh Al-Quran pernikahan itu dibahasakan dengan mitsaqun ghalidha, perjanjian yang sangat berat? Lamanya di sini bukan sekedar durasinya saja, tetapi penuh aral dan liku. Jadi perjuangannya itu banyak cobaan. Karenanya Allah berkata, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Kalian jangan berpikir masuk surga dengan begitu saja tanpa diuji. Nah, ujian bagi suami istri adalah dalam proses perjalanannya itu. Makanya orang yang berumah tangga selalu punya masalah, atau pasti punya masalah. Coba saya tanya, ada nggak yang bapak ibu di sini yang sudah menikah meskipun udah lama, udah punya anak 2, 3, punya masalah nggak? Pasti punya. Punya masalah, pasti punya masalah. Kenapa? Karena dalam hadis Tirmidzi, Rasul mengingatkan kepada kita, manusia itu akan menghadapi satu masalah, dia keluar dari masalah itu lalu bertemu dengan masalah yang lain. Jadi dalam hidup pasti punya masalah, dan bukan satu masalah. Termasuk yang ngomong di depan ini juga pasti punya masalah. Cuman kalau saya insya Allah nggak banyak, karena saya selalu minta maaf. Yang banyak kan bapak ibu.
Tapi kalau tahu ilmunya, apalagi nanti kita sampaikan bagaimana solusinya, insya Allah dalam berumah tangga akan nikmat dalam menjalankannya. Ya, oke, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, ini tolong dicatat betul. Ini faktor yang paling menentukan. Kenapa orang yang berumah tangga itu dikatakan oleh Al-Quran mitsaqan ghalidha, melakukan perjanjian yang sangat berat? Karena orang yang berumah tangga menjadi target yang benar-benar difokuskan oleh iblis. Jadi orang yang berumah tangga menjadi target yang benar-benar difokuskan oleh iblis. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengingatkan kepada kita hadis dari Jabir, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Jadi iblis dia meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia dikerumuni oleh jin-jin yang jahat dan setan-setan yang angkuh. Mereka ini pada mengerumuni iblis. Dan yang paling parah itu adalah yang duduk di depan, yang di kelas VIP, itu yang selalu menggoda manusia. Sukses. Sekali menggoda, berhasil. Dipersilakan oleh iblis menempati tempat paling depan. Dan yang di belakang itu yang goda gagal. Goda manusia gagal. Lalu thumma yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Jadi salah satu di antara mereka kemudian melaporkan kinerja baru yang terbarukan, kinerja yang baru dia lakukan. Apa katanya? Iblis, saya lapor, saya telah sukses. Ini setan yang pertama laporannya ya. Saya telah sukses menjadikan orang-orang lalai dari sholatnya. Oke, apalagi? Saya juga sukses menjadikan orang-orang jauh dari Al-Qur'annya. Meskipun bulan Ramadan jarang yang baca Quran. Terus apalagi? Saya juga sukses menjadikan orang-orang yang berangkat umroh itu cuman pengen jalan-jalan saja, sekedar tahu Mekah dan Madinah. Oke, apalagi? Udah cukup itu. Lalu apa kata iblis? Wahai setan, apa yang kamu laporkan ini tidak ada yang istimewa. Kamu lihat, sekian banyak prajuritku, kata iblis, melaporkan kegiatan yang sama telah engkau lakukan. Jadi nggak ada yang spesial. Orang nggak mau sholat, orang nggak mau baca Quran, orang ibadah tujuannya bukan karena Allah, itu sudah hal biasa. Mereka ini sukses melakukan semuanya. Mohon maaf, kamu mundur, kamu balik, dan kamu belum bisa masuk kelas VIP ku. Jadi tingkatan kamu masih rendah, mundur. Lalu setan yang kedua berkata, yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Iblis, saya lapor. Kalau saya, kata setan, saya tidak akan pernah tinggalkan targetku, korbanku, sampai aku buat keduanya
antara pasangan suami dan istri itu kemudian bertengkar, kemudian pisah ranjang, dan kemudian bercerai. Lalu apa kata iblis? Bagus, ini yang aku tunggu. Laporan ini yang paling hebat. Laporan ini yang mengesankan buatku. Maka kamu mulai hari ini masuk kelas VIP aku. Tingkatan kamu sudah hebat. Kenapa? Karena kalau rumah tangga yang dirusak, anaknya, segala macam akan rusak. Jadi pasangan suami istri adalah target yang benar-benar difokuskan oleh iblis. Inilah yang kemudian kenapa kita menjalankan kehidupan rumah tangga itu selalu ada masalah. Masalah kecil kok jadi besar. Sepertinya bukan masalah, tapi jadi masalah hebat. Itu karena di belakang kita yang namanya pasukannya iblis itu akan mencari celah. Kenapa? Karena dia bisa langsung masuk kelas akselerasi, kelas VIP. Dan setan itu kemudian dibangga-banggakan oleh iblis di hadapan hadirin setan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita bertanya, kalau begitu, berapa tahun ini pengalaman iblis dalam menggoda anak Adam? Kalau kita tarik dari tahun 2023 Masehi, jarak Nabi Adam hingga Nabi Nuh itu 1200 tahun. Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Lalu Nuh ke Ibrahim itu 2200 tahun. Lalu jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 900 tahun. Lalu Nabi Musa hingga Nabi Isa 1900 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 620 tahun. Lalu kalau kita tarik hingga hari ini sampai zaman Nabi Adam, itu berarti antara 8.200 tahun yang lalu. 8.800 tahun. Adapun usia bumi memang berjuta-juta tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, jadi yang pertama diserang itu bukan orang biasa, itu Nabi Adam. Orang yang pernah tinggal di surga. Surga bukan lagi dalam benak, tapi sudah merasakan kenikmatan tinggal di surga. Serangannya dilakukan langsung di jantung pertahanan, dan itu berhasil. Yang diserang sosok yang surga bukan dalam benak, tapi sudah pernah tinggal di surga. Dan yang dilarang cuman satu buah-buahan dari aneka macam buah-buahan, dan itu berhasil. Itulah musuh kita dalam berumah tangga. Lah kalau menggoda kita, ya sangat kecil sekali, sangat mudah sekali. Makanya orang yang berumah tangga itu harus punya ilmu. Sehingga banyak kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini, ya Allah, itu orang yang sudah menikah 15 tahun, 20 tahun, bahkan 30, 40 tahun, sudah jadi kakek, sudah jadi nenek, itu masih bisa dibikin berpisah dan bercerai oleh iblis. Na'udzubillah. Jadi kenapa demikian? Karena iblis adalah predator yang paling sabar. Dia lebih sabar menggoda kita daripada kita sabar di dalam taat kepada Allah. Jadi kenapa iblis begitu mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi? Karena dia adalah predator yang paling sabar,
dia lebih sabar dalam menggoda kita daripada kita sabar di dalam taat kepada Allah. Karenanya kecil. Sehingga oleh Al-Quran dikatakan kita diminta berlindung dari al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas kata Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Abbas, dia yang menggoda manusia kalau manusia lengah. Dan kalau kita kuat, dia mundur. Mundur bukan berarti kemudian lari, tapi mencari strategi yang baru. Kita lengah datang, kita kuat mundur, sampai mencari lengahnya kita. Seperti yang sering saya sampaikan, kamu kan sudah sholat isya, kamu kan baru datang dari kantor capek, udah sholat isyanya nanti aja. Kalau dilawan, enggak, saya harus sholat isya sekarang. Dia mundur tapi cari strategi. Oke, kamu sholat isya, tapi bacaannya enggak usah tartil, cepetin aja. Enggak, saya harus tartil, saya harus pelan baca Qur'annya. Dia mundur bukan berarti hilang. Oke dah, kamu sholat isya, kamu tartil, tapi kamu enggak usah sholat sunnah, tapi kamu enggak usah berzikir habis sholat. Oke, deal. Nah, seperti itu. Sehingga ciri daripada godaan setan itu dia tidak menggoda secara sporadis. Jadi terus menerus gitu. Dalam bahasa sepak bola, dia bukan, atau iblis itu bukan penganut total football. Jadi strateginya itu counter attack. Jadi dia bukan Barcelona. Dia bukan tim Tango, dia bukan tim Oren, tapi counter attack. Begitu ada kesempatan serangan balik, 1 kali tendangan, 2 kali kesempatan, gol, selesai. Jadi dia menunggu itu. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi banyak, apalagi kalau kita saksikan di Indonesia gitu ya, para artis, bukan artis saja, kita nih alumni pesantren, kayaknya baru 2 tahun yang lalu menikah udah pisah, baru 3 tahun yang lalu menikah udah pisah. Karena tadi Pak, godaannya berat sekali, iblis yang turun tangan. Jadi mereka, setan itu berbondong-bondong ingin tingkatannya masuk kelas VIP, ingin masuk kelas akselerasi. Karena begitu sukses menggoda pasangan suami istri, followernya banyak, subscribe-nya banyak, dia langsung naik tingkatan yang paling tinggi. Tapi kalau goda orang gak sholat, gak baca Quran, itu ringan kata iblis. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Makanya berat sekali kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan kupas sedikit saja ya, sampai suruk sedapatnya. Karena ini biasanya saya ngisi kajian khusus parenting anak-anak muda. Tapi ternyata saya pikir perlu juga bapak-bapak yang sudah punya anak 2, 3 itu untuk mendengarkan kajian ini. Kebanyakan masalah rumah tangga itu muncul akibat faktor perbedaan atau salah memahami faktor perbedaan jenis kelamin. Jadi ini masalah yang utama. Allah katakan walaisa dzakaru kal unsa. Jadi ayat ini berbicara tentang ibunya Maryam yang bernazar jika punya anak laki-laki, nazarnya adalah akan dijadikan DKM masjid. Ya Allah, saya bernazar kalaulah saya punya anak laki-laki, saya bernazar anak laki-laki ini akan menjadi pengurus masjid, DKM masjid. Dan ternyata Allah takdirkan yang lahir kemudian perempuan, ismuha Maryam, namanya adalah Maryam, dan
rupanya Maryam tetap ingin meneruskan cita-cita orang tuanya. Jadi ngurus tempat ibadah. Lalu di statement akhir daripada ayat itu Allah katakan walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kalau kita garis bawahi sampai sini, ayat ini nggak penting. Semua juga tahu namanya laki-laki nggak sama dengan perempuan. Benar nggak? Tapi kalau Al-Quran yang ngomong laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, berarti di situ ada ilmu, di situ ada pelajaran. Dan kalau ayat ini kemudian dikaji, akan muncul banyak ilmu, banyak hikmah. Nah, kita sampaikan di antara masalah rumah tangga yang sering terjadi itu adalah karena salah memahami faktor perbedaan jenis kelamin. Kalau begitu kita bertanya, apa sih yang berbeda? Banyak. Anatominya, ya kan? Psikologisnya, metabolismenya, apalagi hormonnya. Maka berangkat dari sini kebutuhannya pun tidak sama. Pasti nggak sama kebutuhannya. Cara mencintai dan dicintai pun tidak sama. Sehingga para ulama mengatakan mencintai istri sebagaimana suami ingin dicintai ini kesalahan. Sebaliknya mencintai suami seperti istri ingin dicintai juga tidak tepat. Nah, ada caranya masing-masing. Maka dalam konseling pernikahan, kita juga sebagai ustadz sering dapat curhatan, ya Allah ustadz, saya itu sayang banget dengan istri saya. Sayang banget, apa-apa saya berikan. Tapi istrinya bilang, maaf ustadz, saya tidak pernah merasa dicintai oleh suami saya. Nah kan, miscommunication kan. Dari mana ini? Salah memahami perbedaan jenis kelamin. Nah, yang pertama, di antara perbedaannya yang ini kita angkat sedikit, laki-laki itu dia single tasking. Kalau perempuan multitasking. Apalagi itu Ustaz. Ini bahasa kampus. Laki-laki itu dia tidak bisa melakukan dua pekerjaan atau lebih dalam satu waktu. Kalau perempuan bisa. Perempuan bisa melakukan dua pekerjaan, tiga pekerjaan, bahkan lebih dalam satu waktu. Maka tidak heran banyak ibu-ibu sambil menyusui dia meracik masakan, sambil goreng ikan, masih bisa nonton sinetron Mahabharata, masih bisa update status. Dan itu bisa berjalan dengan simultan tanpa kekurangan. Kalau laki-laki tidak bisa. Laki-laki nggak bisa. Bapak kalau ngafalin Quran sambil banyak godaan nggak bakal masuk. Tapi kalau santri perempuan itu bisa. Makanya survei kita sebagai guru ngaji, tingkat keberhasilan dalam menghafal Quran itu lebih banyak perempuan yang berhasil. Karena tadi dia multitasking, dalam keadaan apapun, ramai segala macam, dia bisa. Nah kalau kemudian ini saja tidak dipahami, maka akan menjadi sumber masalah. Itu karenanya di Eropa, di Inggris, ada satu penelitian, seseorang yang sedang mengendarai mobil antara laki-laki dan perempuan.
Rupanya tingkat kecelakaannya jauh lebih besar laki-laki yang mengendarai mobil sambil bermain handphone. 400 kali lebih besar daripada perempuan. Bukan berarti ibu-ibu boleh bawa mobil sambil main handphone, tetap tidak boleh ya. Tapi ini survei demikian. Kenapa? Sekali lagi, karena laki-laki tidak bisa melakukan satu pekerjaan bahkan lebih dalam satu waktu. Kalau ibu-ibu, dia bisa, dia enteng aja. Kok bisa ya sambil nyetrika, sambil update status, sambil macam-macam itu kadang-kadang saya kalau lihat, subhanallah hebat ini ya. Itulah pemberian Allah. Itu yang disebut walaisa dzakaru kal untha. Nah, ini harus dipahami. Maka contoh kecil. Istrinya ngomong sama suaminya begini, "Mas, sore ini aku ada pengajian ya, tolong kursi-kursinya dipinggirkan. Terus nanti tolong gelarin tikar ya Mas, tapi tikarnya kita nggak punya. Nanti tolong ya Mas, tikarnya pinjam ke Pak Joko." "Oh ya Mas, sebelum pengajian kemarin 2 hari yang lalu saya sudah pesen lumpia 600 porsi ke Pak Yatno dan lemper 700 porsi ke Bu Trisno. Tolong ya Mas nanti diambil." "Oh ya Mas, jangan lupa nanti Mas pulang kerja dan nyampe ke rumah tolong buatin teh manis, tapi gulanya kita habis. Mas pulang mampir toko kelontongnya Pak Yatno. Beli gulanya jangan 2 kilo, 1 kilo aja, yang merek gulaku, jangan merek yang lain." Coba, instruksinya kan demikian, bener nggak Pak? Maka begitu kita sampai di rumah, istri pulang pengajian, istri pulang dari luar, tikar belum digelar, lemper belum diambil, lumpia juga belum diambil. Yang sudah dilakukan cuma satu. Apa? Kursi-kursinya dirapiin. Lalu dengan nada tinggi dia berkata, Mas itu ya tidak pernah mendengarkan apa yang aku minta." Kan begitu itu kalau nggak memahami. Mas gak pernah ngerti perasaan aku gitu. Aku udah capek kalau harus ngurusin semuanya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak itu tidak secerdas yang ibu bayangkan. Jadi kalau ngomong sama bapak-bapak pelan-pelan. Dan bapak-bapak kalau dititipin seperti itu catat. Saya sering pulang imam taraweh, istri minta titip A, B, C, D, E gitu kan, saya bilang jangan pakai telepon, di WhatsApp saja. Bukan kita nggak mau komunikasi, supaya tercatat, tidak ada yang ketinggalan, karena kita pasti lupa. Nah bapak-bapak seperti itu yang pertama. Jadi laki-laki itu single tasking dan perempuan multitasking, jadi harus dipahami. Nah sekarang ibu tahu kelebihannya, maka ngomong kepada bapak-bapak pelan-pelan. Bapak-bapak tahu kekurangannya. Kalau istri minta tolong 2 atau kegiatan yang lebih, dicatat supaya tidak lupa. Yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara laki-laki dan perempuan saat dalam tekanan. Dalam tekanan berbeda. Laki-laki dalam menyelesaikan masalah, dia lebih suka menyendiri, berkonsentrasi, merumuskan masalah itu dengan cara pengen sendirian. Menyelesaikan masalah apapun itu lebih ingin sendirian. Kalau perempuan harus dicurhatkan,
mencurahkan isi hatinya, apapun itu, karena untuk mengurangi ketegangannya, perempuan maunya dipahami, inginnya dimengerti. Bila perlu menangis sejadi-jadinya di bahu suami. Kalau laki-laki enggak, ingin sendirian dulu, tenang dulu. Nah, ini kalau enggak dipahami juga menjadi masalah. Contoh, suami pulang kerja, kelihatan capek, lesu, lemes, raut mukanya itu tidak bahagia. Wah, ini masih panjang kajiannya ini, tapi sedapatnya ya. Oke, saya lanjutkan dulu contohnya. Ini khusus Pak, nanti dikumpulin anak-anak muda yang ingin dibekelin. Saya bagus nih, ada 2 episode membahas ini, dan insya Allah ilmu banget gitu ya. Begitu pulang dari kantor dengan raut muka yang terlihat punya masalah, melepas sepatunya pun dengan kasar gitu kan, langsung badannya dihempaskan ke sofa, rebahan, tidak menyapa anak istrinya, masuk kamar. Sang istri kemudian tahu, oh suami saya punya masalah di kantor. Dia buru-buru ingin mengorek apa masalahnya. Mas, assalamualaikum. Oh ya, masuk. Mas, aku tahu kamu punya masalah gitu kan. Coba deh curhat ke aku, apa masalahnya gitu kan. Ibu-ibu, laki-laki di dunia manapun, kalau ditanya seperti itu, jawabannya sama. Enggak kok dek, enggak ada masalah. Tenang. Iya kan? Mas, aku kan istri kamu. Kita udah 10 tahun loh menikah. Mas kalau punya masalah cerita ke aku. Kata sang suami, enggak. Ini cuma masalah kantor kok, ringan. Mas, karena didesak, ingin diceritain, maka ceritanya pun singkat. Dek, ini masalah kantor. Udahlah, adek gak usah ikut pusing mikirin, cukup abang aja yang mikirin. Mas, jadi kamu gak percaya sama aku? Begitu kalimat itu muncul, iblis tersenyum, lalu memasukkan memori-memori yang tidak baik kepada benak istri. Ingat semua kejelekan suami. Kata-katanya mulai sedikit kasar. Mas, nah, suami dibentak seperti itu dalam tekanan, ikut naik. Disitulah setan. Karena dia ingin naik tingkatannya, ikut kelas akselerasi dengan cara sukses menggoda pasangan suami dan istri. Nah, maka harus saling-saling memahami. Kalau sudah demikian, biarkan tenang dulu. Biarkan suami diam dulu sampai kelihatan tenang, sudah mandi, sudah cuci muka, sudah sholat, baru diajak diskusi pelan-pelan. Oke. Itu yang kedua. Saya tambahkan satu lagi, tapi belum ketemu solusinya ya karena waktu kita terbatas. Yang ketiga, di antara perbedaan laki-laki dan perempuan adalah dalam menyampaikan cerita. Jadi dalam bercerita, laki-laki ini berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, dia harus curhat di depan, belok kanan, belok kiri, lurus, belok lagi. Terkadang itu inti yang disampaikan itu belum bisa ditebak oleh suami. Kalau laki-laki,
ceritanya singkat dan ingin menunjukkan qawamnya bahwa dia pemimpin. Maka biasa kalau suami bercerita, tahu nggak dek, tadi di kantor ada masalah, abang punya masalah. Oh, apa masalahnya mas? Biasanya nggak mau cerita banyak. Tenang dek, sudah abang beresin. Kalau perempuan enggak, muter kanan, muter kiri, lurus, belok lagi, dan seterusnya. Terkadang tujuannya belum tersampaikan dan suami nggak bisa menebak maksudnya apa ya kira-kira. Kalau maksudnya tidak bisa ditebak, istri tersinggung, di belakang bermain lagi. Contoh, mas, ya Allah mas, seharian ini aku capek banget, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan gak habis-habis, rumah disapu, debunya masuk lagi, dibersihin lagi, kotor lagi, anak-anak ya Allah mas, seharian ini rewel banget, tetangga juga pada resek semua mas. Nah kira-kira nih saya tanya nih, ibu-ibu kan begitu kan kalau cerita kan, kira-kira menurut bapak-bapak pesannya apa itu? Maksudnya apa? Ada beberapa kemungkinan. A, ingin dicarikan pembantu. B, ingin dibantu oleh suami salah satu pekerjaan yang diceritakan tadi. Kira-kira yang benar yang mana? Belum tentu, gak benar semua malah. Belum tentu Pak. Belum tentu. Kalau orang sudah punya duit, dia menyampaikan seperti itu, ingin menunjukkan salah satu pekerjaannya dihandle suaminya. Mbok ya mas, kamu sekali-kali itu nyapu gitu loh. Sekali-kali kamu yang cuci piring, itu. Tapi kalau yang memang menengah ke bawah ya, kalau bisa ada yang bantuin. Maka tidak sama tujuannya itu. Ini pun harus dipahami. Kalau tidak dipahami, yang di belakang bermain lagi. Maka biasanya kalau suami diceritain seperti itu, kadang-kadang masih pegang handphone kan, istrinya udah cerita begitu masih pegang handphone santai gitu, dia jawab begini, oke dek, minggu depan insya Allah kita akan cari pembantu. Ternyata maksudnya istri nggak seperti itu. Mas, jadi pekerjaanku selama ini kau hargai tidak lebih dari sekedar pembantu. Tega kamu mas, pasti begitu. Masalah lagi. Maka kadang bapak ini saya kasih tahu, kalau nggak tahu tujuannya tanyain. Mama ingin saya bantu, saya bisa bantu apa? Nah itu tuh, oh ya besok tolong mas yang jemurin baju ya. Itu seperti itu. Ya, ini beberapa perbedaan. Walaysa dzakaru kal unsa. Kita belum masuk detail kepada solusi-solusinya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita menjadi istri, kita menjadi suami yang mau saling menghargai, yang mau saling membantu, saling berbagi tugas. Bila perlu ditanyakan, bapak-bapak bertanya, ma, apa yang bisa saya bantu? Ibu-ibu juga demikian, kalau ngasih instruksi kepada bapak-bapak pelan-pelan. Bapak-bapak juga demikian, dicatat supaya tidak lupa. Ala kulli hal, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi pasangan suami istri yang senantiasa mendapatkan keberkahan, ridho, mawaddah, warahmah, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.